kita lanjut di sesi terakhir. Mudah-mudahan ini lebih hangat lagi diskusinya dengan para pakar pemerintahan, demokrasi, dan politik, Pak Arief dan Pak Sawedi. Sekarang kita bicara tentang politik. Ya. Saya selalu juga mengambil kesimpulan kadang-kadang lucu-lucu juga ya. Artinya seberapa besar sih peran partai politik dalam kehidupan keseharian masyarakat. Mudah-mudahan saya tidak salah melihat bahwa partai politik ini setelah selesai pilcaleg, setelah selesai pilkada, ya udah lepas. Itu yang disampaikan tadi sama Sawedi, bahwa tidak ada narasi yang disampaikan oleh legislator terhadap keinginan masyarakat. Ya. Yang saya bayangkan, partai lebih tidak ada lagi. Ya. Ini kan. Nah, yang saya khawatirnya di pilcaleg nanti akan datang, iya kan? Kalau modelnya kayak begini, partai tidak juga pernah memberikan narasi terhadap keberhasilan suatu pemerintahan yang mereka dukung, maka orang jadi ini, dan saya yakin partai-partai ini akan hilang. Karena kecenderungan sekarang partai untuk memperbanyak kursinya di DPR. Ya. Itu tujuannya, dan dia mengambil tokoh-tokoh memang yang sudah punya, Arief ini kalau dia kepala kampung, dia udah hitung-hitung kemana kampung, penduduknya sekian, dia bisa terpilih. Rif, lu kau jadi anggota DPR. Yeah. Setelah itu enggak. Nah sekarang saya selalu bilang, mana semua nih anggota DPR? Asik bintek aja terus. Tidak ada yang seperti dikatakan tadi oleh Sawedi, bahwa ada dong narasi yang disampaikan pada masyarakat seperti kondisi seperti ini. Saya tak melihat tuh ada partai politik, ada teman-teman legislator yang memberikan narasi bagaimana kita kembali bersemangat dalam suasana setelah pandemi. Nah, menurut Anda bagaimana, Rik? Ya, post pandemik ini memang perlu diperhitungkan dari sekarang dengan ya, terutama dari sisi politiknya juga, karena dari sisi ekonomi sudah jelas kita hancur berantakan lah ya. Banyak kemiskinan baru ya, kemudian pengangguran baru juga banyak, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan politik? Politik juga begitu. Kemiskinan baru, pengangguran baru, dan lain sebagainya yang serba baru di era pandemi ini, itu kan sebetulnya hasil dari pekerjaan politik kita sama-sama nih. Beberapa tahun yang lalu gitu. Sehingga kemudian kita tidak memunculkan figur-figur pemimpin atau figur-figur wakil rakyat, misalnya ya, kalau kita bicara di level DPR misalnya, yang punya kemampuan untuk mengagregasikan, kemudian mengartikulasikan kepentingan masyarakat yang dia wakili di dapilnya. Dan itulah yang kemudian menyebabkan dengan partai politik ini seperti yang kita gambarkan tadi, tidak ada suaranya, tidak ada narasinya. Kenapa? Karena partai politik ini tinggal jadi kendaraan saja bagi orang-orang yang mau berkuasa atau mau menjabat menjadi pejabat publik misalnya. Fungsi partai politik itu sendiri kemudian terlupakan. Ada 3 tuh. Ada fungsi komunikasi politik, fungsi sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Seperti yang dibahasakan tadi Pak Sawedi. 3 fungsi ini sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Rekrutmen politik ya salah-salah saja ya, preman apa segala macam diambil untung-untungan. Kalau dia jadi anggota dewan, wah untung. Yang pasti ambil istri bupati, istri camat, anak itu, bupati, apalagi yang begitu ya. Nah itu. Kemudian sosialisasi politik. Bagaimana sebetulnya sosialisasi politik? Sosialisasi politik itu maksudnya adalah bagaimana kemudian partai-partai itu mensosialisasikan platformnya, mensosialisasikan nilai-nilainya, value-nya gitu. Mensosialisasikan yang terakhir itu program-programnya gitu. Tapi kan yang tidak. Tidak ada saya dengar partai di Makassar atau di Sulawesi Selatan yang kemudian melakukan hal itu. Kenapa? Karena itu tadi. Sehingga kemudian budaya politik yang tadi dibahasakan Pak Sawedi sedang diteliti sama beliau, budaya politik ini kemudian tidak membuat
politik dalam tanda petik menjadi budaya, sehingga politik kemudian tidak lagi dibicarakan di meja makan misalnya, di rumah-rumah ya, di perumahan itu. Politik tidak lagi menjadi bahan kajian antara suami dan istri di tempat tidur. Ya kan? Politik tidak lagi menjadi bahan diskusi antara bapak dengan anak. Jadi wajar kalau misalnya beberapa penelitian atau riset beberapa lembaga survei nasional itu tentang party ID, party identification, itu hampir tidak ada di Indonesia party ID yang sebesar waktu kita di Orde Baru yang lalu. Orang kalau misalnya Golkar ya betul-betul Golkar sampai mati dia. Kalau orang P3 di Orde Baru, P3 betul sampai mati dia. PDI juga begitu. Budaya politik yang memegang teguh nilai-nilai value partai politik itu ya sekarang hilang pasca reformasi. Sehingga kemudian jangankan masyarakat dengan konstituen calon pemilih atau pemilih. Mohon maaf, anggota dewannya saja kan kadang-kadang suka loncat-loncat ya. Dari partai A, kalau nggak sesuai lagi bisa pindah ke partai B dan seterusnya. Itu kan salah satu faktor yang berkontribusi untuk mengurangi party ID tadi itu, sehingga budaya politik itu kemudian tidak jalan. Nah, yang fungsi ketiga kan komunikasi politik. Komunikasi politik antar partai, komunikasi politik dengan eksekutif, komunikasi politik dengan legislatif di fraksi misalnya, komunikasi politik dengan masyarakat juga kan tidak itu. Nah, Pak Sawedi, tadi Pak Arief mengatakan ada yang ada yang nyangkut di sini. Entah nyangkutnya di mana. Seperti Anda katakan tadi soal narasi partai politik, teman-teman di legislator, ya kan? Di mana sebetulnya permasalahannya sehingga partai politik itu yang seperti dikatakan oleh Pak Arief itu nyaris tidak terdengar gitu. Nyaris tidak terdengar suaranya terhadap keinginan masyarakat. Sebenarnya ada beberapa faktor ya yang secara teori ya bisa kita jadikan justifikasi. Yang pertama yang dikhawatirkan oleh pengamat luar tentang demokrasi Indonesia yaitu akan terjadinya democratic reversal, keterbalikan demokrasi ya, yang mestinya itu masuk ke arah konsolidasi demokrasi. Itu kan tidak terjadi. Itu yang pertama. Kemudian kekhawatiran yang kedua, apa yang disebut dengan political decay atau pembusukan politik. Itu juga terjadi. Jadi di Indonesia sudah terjadi political decay, pembusukan politik, sudah terjadi juga democratic reversal. Jadi arus balik demokrasi gitu. Karena kenapa? Ada beberapa hal yang secara substantif tidak tuntas sebenarnya di saat reformasi. Nah, di pengalaman di berbagai negara, ya, termasuk yang diceritakan oleh Huntington dalam bukunya tentang demokrasi ini gelombang ketiga. Third wave. Kemudian juga apa yang ditulis oleh developing demokrasi segala macam itu tahapan-tahapan itu tidak dilewati oleh sistem demokrasi kita. Yang pertama umpamanya begini, ketika terjadi proses transisi dari otoritarian ke democratic system, itu kan mestinya aktor-aktor lama itu kan praktis sudah tidak terlibat lagi sebagai penentu kebijakan di era baru yang dihasilkan sebagai output dari reformasi itu. Kalau kita kan tidak. Ketika terjadi reformasi, orang-orang lama justru masuk kembali ke sentral kekuasaan, bukan di periperi loh dengan tapi di pusat kekuasaan. Setuju. Dia masih di eksekutif dan juga masih legislatif. Bahkan ya awalnya malu-malu memakai atribut-atribut lamanya gitu kan. Tapi lama-lama kelamaan ya tetap saja orang-orang istilahnya ya botolnya baru, tapi masih airnya air yang lama gitu. Jadi saya kira itu faktor yang real ya yang terjadi di kita. Jadi memang proses
transisi yang digambarkan oleh Larry Diamond itu Dari Diamond. dalam developing demokrasi itu nggak terjadi di kita. Iya, tapi kan yang Anda bilang ini juga menarik. Saya agak tertarik di situ. Kalau kita lihat memang produk reformasi itu diisi oleh sebagian orang lama masuk. Ya. Tetapi walaupun dia dari masa ke masa berkurang dan diisi yang baru, tapi yang baru sebetulnya lebih parah lagi. Nah, itu. Lebih parah lagi. Sekarang kita lihat, saya selalu bilang ya, di teman-teman DPR Ya benar. provinsi, berapa orang sih dari 85 anggota DPR provinsi itu yang paham akan hak dan kewajibannya dia sebagai legislator? Tidak lebih dari 10%. Ya. DPR Kota Makassar, DPR Kabupaten Kota, ya nggak begitu banyak, nggak begitu banyak. Ini kan lucu. Jadi Ya. apa yang kita harap? Seperti yang dia bilang tadi, Arif ya, di komunikasinya yang salah atau di rekrutmennya yang salah? Menurut Anda di mana sebetulnya? Kalau saya memang bawaan oroknya sudah salah. Dalam artian bawaannya memang ini sudah, ya mohon maaf, Dari awal ya. dari awal memang sudah persoalan gitu. Nah, contoh aja dengan kita lihat sekarang bagaimana partai-partai politik kita. Coba kita lihat yang terjadi kalau di Amerika itu kan jelas ideologinya. Iya. Ya kan, Demokrat itu ya mengusung ide-ide yang kiri tengah. Sementara kalau Republik itu kan kanan tengah dan kadang kanan jauh. Kerja. Itu kan Kerja. Kalau di kita ya kan cuman Abu-abu. ya, tidak clear sama sekali. Golkar bawa apa, Demokrat bawa apa, nggak ada ciri. Enggak ada ciri. Jadi ada partai yang kadang itu ideologinya kelihatan kanan jauh. Tapi kadang program-program yang dia tawarkan itu sangat kiri jauh. Ya kan? Ada partai yang sebenarnya ideologinya dia kiri tengah. Tapi kadang ininya sangat kanan jauh. Kanan ya. Jadi dan itu beririsan secara sangat acak sekali. Jadi memang publik juga ini bingung sebenarnya menentukan pilihan partai politik mana ini yang bisa mewakili aspirasi atau situasi kebatinan mereka gitu loh. Jadi wajar lah kalau ya individu-individu bisa loncat sana loncat sini dan program-program partai itu ya nggak ada yang betul-betul mengarah ke visi keindonesiaan katakanlah 30 tahun 25 tahun seperti apa. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi Indonesia sebenarnya ini ke arah mana umpamanya versi partai A itu seperti apa, itu nggak pernah clear. Itu nggak pernah clear. Kita tidak pernah mendengarkan bahwa ada sebuah partai yang mencoba memaparkan visi keindonesiaan sampai 2045 seperti apa. Dan terus kebijakan-kebijakannya kayak apa, itu nggak ada. Semua bersifat temporal. Semua tentatif. Jadi contoh aja dengan ketika eksekutif menawarkan undang-undang cipta kerja, itu hanya Partai Demokrat sama PKS karena memang notabene dia sebagai mendeklarasikan sebagai oposisi, ia mencoba untuk menahan voting di parlemen. Tetapi kedua partai ini juga tidak clear visi ininya ke depan seperti apa. Itu nggak ada. Jadi itu yang menjadi persoalan yang memang juga membingungkan publik secara keseluruhan. Jangankan publik yang yang tidak memahami situasi atau proses politik di parlemen, yang kita yang memahami aja nih proses ini kadang kebingungan kok memahami arah politik ini. Nah belum lagi kalau kita tinjau dari segi komunikasi politik tokoh-tokoh partai politik kita ini. Nah sekarang kita tahu hampir seluruh partai politik di Indonesia itu cara pengambilan keputusannya sangat tidak demokratis. Sangat otoriter. Nah ini kan sangat ironis. Partai politik menyuarakan prinsip-prinsip demokratisasi, sementara pengambilan keputusannya dia secara internal sangat otoriter. Ini kan ironi yang sangat menyakitkan sebenarnya gitu loh. Nah sekarang apa yang bisa diharapkan dari situ? Jadi memang ini persoalan mendasar yang kita hadapi. Sekarang coba lihat. ADART partai sekarang dipermasalahkan
karena dianggap bahwa itu tidak memberikan ruang yang sangat demokratis bagi munculnya pergantian-pergantian yang secara reguler. Sementara sebagai pilar utama demokrasi, partai politik ini kan mestinya memberikan contoh bahwa dia secara internal sangat demokratis pemilihannya, sangat demokratis pengambilan keputusannya. Ketika dia berkhutbah ke publik, ya ini konsisten. Tapi ini kan sekarang tidak. Hampir seluruh partai-partai politik, ketuanya itu, waduh, Masya Allah. Jadi pemegang rinci. Jadi memang saya kira itu bawaan yang memang sangat tantangannya sangat luar biasa, dan itulah kenyataan pahit yang kita hadapi hari ini dengan cukup. Ya, oke. Terima kasih Pak Sawedi. Pak Arief, terima kasih. Malam ini agak hangat kita punya diskusi. Di lain kesempatan kita akan mengundang teman-teman dari partai politik. Ayo dong kita duduk sama-sama, kita bicara dari hati ke hati. Apa yang menjadi topik pembicaraan saya bersama Pak Sawedi dan Pak Arief Wicaksono tentu tidak 100% benarnya, perlu kita duduk sama-sama, tapi paling tidak ini untuk kepentingan semua, kepentingan pendidikan politik untuk masyarakat, untuk milenial, dan untuk siapapun yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Selamat malam, kita lanjut dengan acara yang ke depan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.